ya, Ibu ada mengambilkan action. Kemudian kalian pilih ya sesuai karena hati yang mana. Kalau kamu merasa bahagia, checklist bahagia. Kalau kamu merasa sedih, sedih. Kalau biasa aja. Oke, dimulai dari sana satu-satu. Lanjut. Bersih. Kuncinya. Nah, yang pertama Ibu adalah menjaga suasana kelas tetap kondusif dan bersih. Yang kedua, saling menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, menghargai hak saya. Yang keempat, berani proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, menggunakan handphone atau laptop untuk proses pembelajaran. Sebelum masuk ke materi ini materi sebelumnya kita bahas yang pikir kelompok nasional.
gambar tentang pemandangan sawah. Nah, ada sih perbedaan data, tapi pasti hasilnya berbeda. Karena saya ulang lagi untuk pemandangan sawah. Ya, pemandangan sawah tidak tahu apa ada yang ada orangnya berapa. Kembali bagaimana? Suasananya pasti siapa? Ya, kalau tidak dibuat suasananya itu waktunya pagi atau malam, dia buat waktu pagi. Tapi jika saya buat dari misalkan nanti membuat waktu bisa sore pagi. Ya, jadi apa yang kita buat harus ya sesuai. Makanya kalau dia berarti cara akhirnya masih. Yang kedua, bagaimana cara mencoba agar sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, ya, ini bisa beda. Kita harus buat komen benar jelas itu, tapi kita harus jelas juga tujuannya. Misalkan kalau menjaga orang kayak tadi, yang kedua kita harus kasih juga hasilnya. Contohnya jawablah kalau mereka ini dengan menggunakan tabel. Lalu ketiga bu, kita jelaskan atau menggunakan contoh. Jadi ya kita bisa lagi ini contoh buku yang kita perlu jelaskan. Ya, yang harus ada. Kita harus jelas. Yang ketiga, saya sini ya makan jangan silakan hasil saya anda. Yang ketiga apa yang nah, apa perbedaan sistem yang baik dan sistem yang tidak efektif? Terima kasih. Problem yang baik itu contohnya jelas, estetik, terarah, dan memberi batasan. Sedangkan problem yang kurang efektif yaitu rapuh, terlalu umum, nggak tahu tidak memberi arah. Iya, yang problem yang baik itu hanya di kecil ya. Jelas semua. Jadi jika apa yang kita tanyakan, kalau yang dia orang itu adalah ada terlalu umum. Misalnya, kalau dibuatkan saya dalam pemandangan sawah, bingung sih saya yang mengambil pemandangan sawah itu bagaimana? Kita masuk tak suasananya apa? Kemudian ada manusia, ada hewan yang seperti itu. Jadi dia bingung. Jadi nanti apa yang ada itu kan yang kita oleh ada dia boleh jawab betul, ada yang itu adalah dia yang membingungkan. Ya, yang keempat lagi yang bacakan dulu. Bagaimana AI bisa membantu kita membuat konten untuk belajar? Untuk belajar? Atau hiburan? Ya, bagaimana AI bisa membantu kita membuat konten untuk belajar atau hiburan? Yuk, itu yang bisa pakai AI. Nah, AI bisa membantu kita membuat konten dengan cara misalnya teks, foto, atau video. Kalau dalam belajar seperti membaca video, membaca ya, ini sudah pakai dengan masalah. Nah, dalam belajar itu kalian ya supaya mencari pemahaman yang lebih sederhana dari yang sulit diberikan dulu, kalian menggunakan AI supaya kalian memahami topik yang lebih sederhana. Kalau untuk hiburan ya, seperti tadi bilang Mas Mira, bisa kita membuat video ya, konten atau kita bisa membuat suara nyanyi ya, lagu ya dengan lirik yang kita tulis, kemudian kita buat sebuah lagu dengan menggunakan AI ya. Itulah pertanyaan nanti. Ya. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Kasih apa dulu? Sekarang kita masuk ke materi ini adalah rekayasa prompt ya untuk membuat konten yang efektif ya dengan berpikir untuk resonansi. Yang pertama, konsep dasar kecerdasan artifisial generatif atau generatif AI ya. Ini merupakan ya suatu perintah ya atribusi yang dibuat untuk menghasilkan konten ya. Kontennya dapat berupa gambar, video ya atau yang lain yang ingin kita gunakan. Kalau Shopee termasuk dengan AI, apa dia bisa menjadi ya? Yang lain? Ini bisa Shopee bisa memberikan rekomendasi. Apa tadi yang masuk konten? Itu tidak bisa. Kalau Shopee yang kita pakai itu tidak termasuk ya generator AI. Beberapa layanan generator AI yang telah digunakan ini secara umum masalah luas ya. Karena ada ChatGPT. Ini yang sedang pakai ya. Tapi karena menggunakan AI itu jangan sampai membuat kamu jadi manusia. Tapi namun kamu nggak bisa. Tapi hanya membaca, kamu pahami, kamu saling menunjang asal kamu sendiri bisa. Nah, ini
tentang santer di sawah pedesaan. Nah, jadi supaya hasil lukisanmu itu seperti nyata, berarti harus kamu buat ya gaya catnya seperti apa. Karena nanti bisa aja warnanya dia tidak estetik. Berarti ini dibuat gaya catnya seperti cat minyak yang sehingga warnanya lebih kayak nyata di hidup langsung kita berada di sawah. Kemudian yang kedua fungsi pra. Ya, fungsi pra yang pertama mengontrol arah output, berarti mengontrol kedua warna output ya. Yang kedua meningkatkan reaksi hasil, yaitu semakin deras prompt akan semakin sesuai dengan hasil dan pasti atau hubungan. Kemudian yang ketiga mengatur gaya dan format, bisa menginstruksikan saya untuk menggunakan gaya format santai, puisian, ilmiah. Ini adalah. Kemudian membatasi ruang lingkup, yang ruang lingkup tahu tempat suasana. Artinya gini, kamu minta gambar pemandangan, ruang lingkupnya yang mana? Adalah khusus di pemandangan di pedesaan di sawah. Berarti nanti dia akan dituangkan cukup yang ada di sawah. Jadi membatasi ruang lingkup. Tapi kalau kamu bilang, kalau kamu buat formnya itu, buatkan saya gambar pemandangan. Dia pun tidak tahu nanti ruang lingkupnya bagaimana. Karena kamu tentukan pemandangan di mana ruang lingkupnya. Tapi kalau sudah kamu buat datanya pemandangan di sawah, pasti akan dihasilkan dia mulai bekerja di sekitar sawah dengan detail yang lain di dalam sawahnya. Kemudian berikutnya memicu kreativitas AI dengan variasi prompt, maka hasilnya akan berbeda. Nah, berikutnya ada jenis-jenis prompt. Yang pertama prompt deskripsi, yang namanya deskripsi. Tahu deskripsinya? Deskripsi? Iya, penjelasan secara rinci ke detail ya. Contohnya deskripsi kan prompt lukisan hidup tentang suasana pagi di pedesaan. Kemudian dilengkapi lagi sawah hijau segar dengan tetesan embun berkilau, burung-burung kecil hingga di pakaian sederhana dan caping hobi ya. Berjalan ke sawah membawa campur matahari terbit di lukisan dengan cahaya lembu pastel. Nah, jadi tentu kan dia lembu pastel yang warna matahari. Visual bergaya artistik menyerupai cat air. Kalau cat air berarti akan lebih nampak ya gitu ya, dibandingkan kalau dia cat ya seperti itu. Kemudian penuh dengan keindahan dan suasana estetik yang nampak. Inilah deskripsi. Sedang prompt artistik, yaitu prompt yang digunakan untuk menghasilkan karya kreatif, imajinatif atau artistik seperti cerita, puisi, gambar atau desain. Kemudian yang berikutnya prompt kontekstual. Ya, prompt kontekstual itu menggunakan latar belakang atau konteks tertentu sehingga jawaban saya dilakukan dengan situasi atau peran yang ditentukan. Yang berikutnya yang terakhir adalah prompt teknis. Teknis adalah merupakan prompt yang bersifat instruksional dengan detail. Ini biasanya menggunakan langkah-langkah. Ini apa aja nah yang apa tadi? Prompt teknis, kemudian artistik baru. Ya, kontekstual satu lagi. Deskripsi, kontekstual, teknis ya. Gambar dari prompt yang deskripsi ibu buat tadi. Inilah hasilnya. Kan ada prompt deskripsi kan? Inilah hasilnya. Coba kalian lihat. Ada tidak perbedaan? Di mana perbedaan? Dari warnanya. Menurut kalian mana warna yang lebih hidup? Sini apa sini? Sebelah sini. Ini ya. Nah, inilah tadi hasil prompt deskripsi yang saya buat tadi. Ya, coba kalian buatkan dia berpikir komputasional. 4 pola. Ya. Yang pertama itu ada pemecahan masalah. Jadi 4 pola itu mana saja dari prompt tersebut. Oke, terima kasih. Tolong duduk dulu. Inilah langkah-langkah atau pola dari prompt tadi gambar pemandangan di sawah, yaitu deskripsikan lukisan hidup tentang suasana pagi di pedesaan sawah hijau segar dengan tetesan embun berkilau, burung-burung kecil hingga di samping pohon dan bernyanyi riang. Petani dengan pakaian sederhana dan caping berjalan ke sawah membawa cangkul, matahari terbit di lukisan dengan cahaya lembu pastel. Visual bergaya artistik menyerupai cat air penuh dengan keindahan dan
Masa efektif ya, menenangkan. Nah, pertama ada langkah polanya pemecahan masalah. Nah, masalahnya itu kan yaitu kita minta adalah pemandangan sawah. Kalau kamu bilang tadi pemandangan alam bingung kayaknya, karena umum. Nah, kita buat masalahnya adalah pemandangan di sawah. Nah, di sawah itu ada apa? Berarti masalah-masalah kecilnya kita tentukan dulu di sawah itu ada apa ya. Kemudian masalahnya apa aja sehingga nanti gambarnya sesuai dengan keinginan. Berarti yang menjadi permasalahan di dalam pemandangan sawah itu adalah sawahnya hijau ya. Nanti kalau kamu bilang sawah dia nggak tahu padinya. Nah, entah padinya menguning ya kan? Berarti sudah mau panen. Jadi masalahnya adalah sawahnya hijau ya. Kemudian embun ya, berarti ada titik-titiknya ya. Kemudian ini ya, ada embunnya. Kemudian masalahnya juga ada dia burungnya ya. Kemudian ada petani ya, ada aktornya. Kemudian mataharinya ya, mataharinya terbit ya. Kalau terbit berarti pagi ya hari. Kalau kamu bilang matahari bagaimana, bisa saja nanti munculkan ke tenggelam. Yang masalahnya berarti matahari terbit. Kemudian pewarna hijaunya adalah gaya air. Nah itu tadi. Coba kalian buat. Apakah sudah masalahnya sudah sesuai dari gambar yang tampilkan oleh AI? Ya, sudah sesuai ya dengan keadaan masalah kita buat. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Polanya adalah dengan menggunakan air dengan PPA stick. Kemudian pengambilan intik-intik. Intik-intiknya adalah waktunya, tempatnya di mana, dan aktornya siapa. Kalau kamu nggak puas siapa aktornya, bisa saja di sawah itu ada anak-anak ya kan, yang lagi bermain ya kan, atau bisa saja orang yang lewat ya. Ini aktornya dia sudah ditentukan. Petani itu sudah ditentukan ya, dengan pakaian sederhana, pakai catir, kemudian membawa cangkul ya. Kemudian yang keempat terakhir menyusun perintahnya ya. Yang pertama kalau buat dulu perintahnya itu adalah membuat kata ada sawah ya kan, buatkan saya ya lukisannya pemandangan sawah, kemudian dilengkapi dengan elemen-elemen yang tadi yang sudah disebutkan di pemecahan masalah. Jadilah dia merupakan film yang deskripsi. Jadi hasilnya juga sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Itulah ya, ini penugasan kita adalah belajar kelompok. Ada juga apa kita tugaskan penugasan ini? Tugas membuat kelompok. Baca kata. Menulis film yang jelas, deskriptif, dan sesuai tujuan. Misalnya untuk menghasilkan gambar, teks, video, atau video. Kita satu tema berikut. 1. Pemandangan alam. 2. Aktivitas masyarakat. 2. Suasana sekolah. 3. Suasana sekolah. 4. Hewan di habitat aslinya. 5. Tokoh pahlawan atau figur istimewa. Ya, sekarang setiap kelompok silakan membuat prompt. Ya, promptnya itu untuk menghasilkan itu sudah saya kasih pilihan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama pemandangan alam. Ya, yang kedua aktivitas masyarakat, yang ketiga suasana sekolah, hewan yang habitat aslinya, dan tokoh pahlawan. Yang berarti ibu cuma dibuat promnya terus sama gambarnya. Iya, promnya kamu buat, ya apa yang kamu minta, ya kasih dengan pilihan seperti itu. Ya hasilnya, oke bu. Nanti hasilnya dikirim juga ke classroom. Oke, saudara sudah sepakati ngambil tema apa? Diskusikanlah dengan menggunakan berpikir kelompok rasional. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Siap. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang membuat PPT dengan judul berpikir secara komputasional. Dan hasil ini untuk hasilnya ini kami menggunakan aplikasi PixArt. Nanti kalau buka form. Nah, di sini kan tugasnya adalah menulis form yang jelas, deskriptif dan sesuai tujuan, atau misalnya untuk menghasilkan gambar, teks, video atau video. Di sini kami memilih tema untuk pemandangan alam, dan pemandangan alamnya itu adalah pemandangan. Biasanya kan saya membuat video hasil saya itu menggunakan handphone pada laptop. Jadi setelah kita memasuki aplikasinya lalu membuka dan juga mendaftarkan akun atau yang biasa kita sebut dengan login, itu kita akan menemukan pendaftaran. Di situ kita bisa memasukkan prompt. Nah, prompt di sini saya membuat dengan bahasa Inggris karena kebetulan aplikasinya adalah aplikasi yang berbahasa Inggris. Saya akan bacakan prompt-nya juga dengan artinya. Prompt-nya dalam bahasa Inggris yaitu a relaxing video of a tropical
beach during sunset, of orange, soft orange and purple sky, beautiful waves hitting the shore, palm trees swaying in the wind, camera moving slowly along the coastline, dreamy and peaceful atmosphere. Dan artinya, video santai dari pantai tropis saat matahari terbenam, langit oranye lembut dari ungu, ombak lembut menghantam pantai, pohon palem bergoyang tertiup angin, kamera bergerak perlahan sepanjang garis pantai, suasana melamun dan damai. Dan hasil yang saya dapat dari proses tersebut terlihat bahwa suasananya hampir sama atau bisa kita bilang sama persis dengan film yang saya buat dan dengan apa yang saya inginkan. Computational thinking. Kita bagi deskripsi menjadi satu decomposition, yaitu membaca masalah. Kita bagi deskripsi menjadi beberapa komponen penting. Pertama, lokasi, yaitu pantai tropis, waktu matahari terbenam, warna langit orange, lembut dan ungu. Elemen visual yaitu ada ombak, lembut, pohon palem bergoyang. Pergerakan kamera yaitu periahan di sepanjang garis pantai. Suasana yaitu melamun dan damai. Dua, pattern recognition, yaitu mengenali pola. Pertama itu video pantai. Video pantai biasanya menekankan pada langit, gerakan ombak, dan gerakan kamera. Sedangkan santai berarti transisi laut, yaitu laut dan gerakan lambat. Yang ketiga, damai dan melamun, berarti tone warna hangat, lembut, tidak ada pergerakan cepat. Ketiga, ada expectation, yaitu mengambil lebih penting. Kita ringkas hanya hal-hal yang relevan. Pertama, pantai tropis, sunset warna orange ungu. Kedua, ombak lembut, yaitu ada pohon palem bergoyang. Yang ketiga, kamera bergerak pelan. Yang terakhir, nuansa damai dan santai. Empat, algoritma, yaitu menyimpan instruksi atau prompt, menyusun instruksi atau prompt. Gabungkan dari sebuah kalimat prompt untuk generator video. Prompt final. Nah, prompt finalnya adalah cinematic video of the tropical beach with at sunset with the soft orange and purple sky. Little birds hitting the shore, palm trees swaying in the breeze, the camera slowly moving along the coastline, dreamy and peaceful atmosphere. Yang artinya sama dengan film yang saya sebutkan tadi, yaitu video santai dari pantai tropis saat matahari terbenam, langit oranye lembut dan ungu, ombak lembut menghantam pantai, pohon palem bergoyang tertiup angin, kamera bergerak perlahan di sepanjang garis pantai, dan suasana melamun. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi kalau ada kelebihan jangan dikembalikan ke saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang membuat gambar dari prompt yang kami buat sendiri. Kami di sini menggunakan ChatGPT, jadi saya akan meletakkannya di sini. Dari prompt yang kami buat, yang promptnya tadi itu buatlah gambar pemandangan alam realistik dengan turunan tinggi belakang dan motifnya yang mengandalkan langit biru, pepohonan hijau di tepi air, batu-batu alami di sekitar danau serta cahaya matahari yang biru. Sedangkan kalau berpikir komputasionalnya, menggambar pemandangan alam perairan. Satu, dekomposisi. Tentukan jenis airan, elemen alam atau langit, gunung, pepohonan, dan suasana atau cerah senja malam. Dua, pengenalan pola. Ada sebagai utama warna biru hijau, ada refleksi, langit, dan motif pendukung. Tiga, animasi. Fokus hal penting seperti buatlah pemandangan ini terlihat realistis. 4. Algoritma. 1. Perkembangan konsep. 2. Buat sketsa dasar. 3. Tambahkan elemen alam. 4. Warnai dan beri refleksi. 5. Definisi gambar perairan. Nah, jadi kesimpulannya dengan cara kita menentukan hal seperti komputasional, kita bisa membuat prompt yang deskriptif atau jelas sehingga menghasilkan gambar yang jelas sesuai dengan keinginan kita.
Di sini kan gambarnya sudah sesuai dengan prompt yang kami buat, karena di promptnya itu juga udah banyak contoh-contohnya yang detail. Contohnya dengan hubungan tinggi di kejauhan dan terjadi mengambulkan langit biru, pepohonan hijau di tepi air, batu-batu alami sekitar danau, serta cahaya matahari pagi yang lembut. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil, untuk membuat gambar atau video yang bisa sesuai keinginan kita harus membuat formnya jelas dan bersifat rinci. Itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang. Oke, untuk yang berikutnya, ya, semua dikirim hasilnya di kelasku. Sekarang oke, demikian materi kita hari ini. Untuk pembukaan teks nanti adalah teks kirim. Ya, kesimpulan pada materi hari ini adalah sangat penting menyusun prompt dengan efektif, dengan berpikir kelompok rasional. Karena itu mendorong kita untuk bisa berpikir secara kritis dan kreatif, sehingga kita mampu menggunakan AI secara cerdas dan bertanggung jawab. Ya, jadi dengan kalian menggunakan peran efektif, berarti kalian akan juga mendorong berpikir secara kreatif. Ya, demikian materi hari ini. Silakan dibuka. Praktik lagi sudah saya kirim dia ada seksi. Langsung dijawab di situ saja. Tuliskan pengalaman membuat prompt, tantangan yang dihadapi dan cara mengatasi. Yang menuliskan pengalaman, ada tantangan apa kalian saat membuat prompt? Oke, langsung dijawab di situ. Saat pertama kali membuat prompt, saya mencoba merangkai kalimat yang jelas agar AI dapat memahami maksud saya. Contohnya, ketika ingin membuat gambar atau teks tertentu, saya harus memilih kata yang tepat dan tidak terlalu panjang. Dari situ saya belajar bahwa setiap kata dalam prompt punya pengaruh besar terhadap hasil akhir. Tantangan yang saya hadapi, satu, kesulitan merangkai kata yang tepat. Kadang hasil yang muncul tidak sesuai dengan kata-kata dalam prompt, atau terlalu umum atau ambigu. Nomor dua, hasil tidak sesuai harapan. Misalnya, ingin suasana senja tenang, tapi yang muncul malah terlalu gelap atau tidak ada nuansa senyanya. Tiga, keterbatasan ide. Kadang bingung bagaimana cara mendeskripsikan sesuatu yang detail, terutama untuk hal yang abstrak. Yang keempat atau yang terakhir, AI menghasilkan berbeda walaupun prompt sudah jelas. Hasil bisa berbeda karena sistem mengerti dengan caranya sendiri. Oke, untuk berikutnya silakan dikirim. Tapi satu ada yang dibacakan yang kelas dari diksi, dari visual ya, yang sedang menginterpretnya.